Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arsila Yananda. NIM saya 2011743. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Undang-Undang Dasar 1945 pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, ada pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 atau UUD 45 adalah hukum dasar tertulis atau Basic Law Konstitusi Pemerintahan Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 ini terdiri atas pembukaan yang terdiri dari 4 alinea, kemudian ada batang tubuh yang terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan, dan yang terakhir ada penjelasan. Di sini ada teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada alinea pertama, kemudian ada alinea kedua, alinea ketiga, dan alinea keempat. Kemudian ada penjelasan bagian UUD 1945. Di alinea pertama, dijelaskan bahwa dalam batas keadilan dan kemanusiaan, manusia sebagai makhluk individu diakui hak kebebasannya. Pada alinea kedua, dijelaskan bahwa negara yang merdeka yang terdiri atas kemampuan, kekuatan, dan kekuasaan sendiri, serta saling menghormati negara lain, dan mencakup nilai material dan spiritual yang menjadi dasar kebutuhan hidup manusia. Pada alinea ketiga dijelaskan bahwa kemerdekaan itu adalah hak kodrat dan hak moral bangsa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan alinea keempat menyatakan bahwa pernyataan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan melaksanakan tujuan negara. Kemudian ada 4 tujuan negara, diantaranya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian ada periode UUD 1945. Yang pertama ada UUD 1945, berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Kemudian berlaku Konstitusi RIS 1949 yang berlaku mulai dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Kemudian berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Kemudian kembali ke UUD 1945 lagi pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 1966. Dan disinilah dikeluarkannya dekret presiden. Untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru yang berlaku pada tanggal 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Kemudian setelah itu ada masa transisi, yaitu masa sejak Presiden Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie sampai dengan lepasnya wilayah Timur-Timur dari NKRI. Kemudian ada periode perubahan UUD 1945 dalam kurun waktu 1999 sampai 2002, sebanyak 4 kali perubahan. Yang pertama, perubahan dalam sidang MPR yang pertama pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang kedua pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Dan yang terakhir 1 sampai 11 Agustus tahun 2002.
Kemudian ada fungsi UUD 1945 diantaranya mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Kemudian sebagai hukum tertinggi dan kebijaksanaan pemerintah. Lalu ada menentukan hak dan kewajiban aparat dan warga negara dengan jelas, serta sebagai alat kontrol berlakunya semua peraturan dalam suatu negara. Kemudian ada 4 pilar UUD 1945. Yang pertama sebagai hukum dasar dan kesepakatan umum, kemudian sebagai norma dasar, sebagai aturan dasar, serta sebagai pedoman demokrasi konstitusional. Yang terakhir ada implementasi wujud sikap yang mencerminkan pilar kebangsaan. Sikap yang mencerminkan pilar kebangsaan diantaranya setia dan cinta tanah air, mengembangkan persatuan dan kesatuan atas Bhinneka Tunggal Ika, tidak menjadi koruptor, tidak membuat pernyataan atau keputusan yang merugikan bangsa, tidak membedakan ras, suku, agama, adat maupun bahasa, dan lain-lain. Terima kasih, segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.